nggak sampai di situ aja, kita harus bener-bener memprediksi angin yang ada dalam tabung. Karena pergeseran sedikit aja, kalau untuk long ring di atas 60, 70, 80 itu walaupun dia nggak jatuh telek, asal dia kena bulunya itu ini udah bagus menurut saya. Udah bagus walaupun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku semua ya, dimanapun teman berada. Oke, ketemu lagi sama saya ya di channel Sniper Gelogel ya. Untuk kesempatan kali ini aku hanya ingin berbagi lagi teman ya. Kita sharing bareng, kita ngobrol bareng lah intinya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat ya apa nanti yang saya mau obrolkan sama teman-teman ya. Oke, gini teman-teman, aku ingin membahas masalah bagaimana cara kita istilahnya itu bisa membidik long ring, dan apa sih alat yang dibutuhkan supaya long ring kita bisa maksimal, bisa long ring kita itu bisa mencapai target yang kita tuju ya. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut masalah apa yang mau saya omongkan, oke, untuk teman-temanku saya ucapkan banyak terima kasih untuk temanku semua ya. Untuk subscriberku saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mensupport saya ya. Oke, dan yang baru gabung dan yang baru menemukan channelku ya, alangkah baiknya yang belum subscribe tolong dibantu subscribe karena untuk menjadikan semangat saya ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan uploadan video terbaru aku tentang tutorial masalah senapan dan tentang berburu. Supaya teman-teman istilahnya nggak ketinggalan updatean video terbaru aku ya tentang berburu ya, dan tentang tutorial. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama ya. Oke, sekarang yang mau kita bahas ini teman-teman, bagaimana caranya kita istilah itu bisa membidik istilah long range ya, atau jarak jauh atau jarak di atas 30 meter ya. Dan apa sih alat yang dibutuhkan, apakah alat itu perlu banget, apakah alat itu penting banget untuk istilahnya itu untuk long range ya. Oke, gini teman-teman, sebelum aku menunjukkan alatnya dan sebelum aku istilahnya itu, maaf sebelumnya ini bukan menggurui ya, ini murni berbagi untuk teman-teman ya. Pokoknya saya nggak ada bosan-bosannya untuk minta maaf sama teman-teman karena di sini istilah kita sama-sama belajar ya, kita sharing bareng intinya ya. Makanya jika ada kata-kata yang kurang pas nantinya tolong dimaklumi, tolong dimengerti, ini murni berbagi. Istilahnya kalau teman ada punya pendapat lain, nah monggo di komen di kolom komen ya. Ini teman-teman, gimana kita istilahnya bisa membidik istilah kita mau target jarak jauh ya intinya ya, bidik long range ya, jarak di atas 30 meter, 40, 50, 60 bahkan sampai 70. Kalau memang unitnya mampu sampai 100 bahkan 100 lebih ya, kalau istilahnya unitnya mampu ya. Cuman yang kita bahas sekarang gini teman-teman, cara kita istilahnya itu mau long range, cara kita mau bidik jarak jauh. Nah, itu alat yang mau dibutuhkan, alat yang mau istilahnya yang harus kita punya ya, itu biar supaya istilah bidikan maksimal itu ini mas, kita butuh ring finder teman-teman ya. Ini alat untuk long range. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih detail masalah ring finder, otomatis kita kan mau ngobrol, kita mau long range ya, otomatis kita mempelajari unit kita ya, terutama ya. Kita tahu setelah unit kita ya, jelas kita istilahnya udah menyatu dengan unit kita, baru kita pakai long range, pakai ring finder untuk long range maksudnya ya. Nah sekarang gini penjelasan saya, kenapa harus pakai ring finder? Karena gini teman-teman, apakah ring finder ini istilahnya tuh bener-bener bermanfaat kalau kita untuk ya, memang bener sangat berguna, sangat bermanfaat karena kita bisa mengetahui detek jarak ya, detek jarak, oh jarak sekian, ini pakai ring finder ya. Nah bagaimana cara menggunakan ring finder ini kan kayak gitu teman-teman, bagaimana tepatnya, bagaimana benarnya menggunakan ring finder itu, maaf sebelumnya teman-teman ya, cara menggunakan ring finder ini khususnya untuk yang belum tahu. Kalau yang udah tahu monggo namanya udah tahu teman-teman ya. Nah, cara menggunakan ring finder ini
Nah sebelumnya kan kita udah zero unit, kita udah maksimal ya, kita nggak ngomongin unit lah, yang jelas kita punya ini otomatis unit kita walaupun nggak 100% minimal udah bagus lah ya akurasinya ya. Nah kita istilahnya zero di jarak 30. Nah kita mau supaya kita bisa tahu target itu, nah sekarang kita target yang lari ke 40, nah kita ring fender ya, yang 50 kita ring fender, yang 60, 70 bahkan sampai 100 ya. Nah seumpama di jarak 30 cross ya, di jarak 40 atau setengah dot atau masih cross. Nah jarak 50 atau dot 1 setengah dot atau masih cross. Nah di jarak 60 apa dot 1, oh jarak 60 nah dot 1 kan. Di jarak 70 oh dot 2 dot 3 ya kan. Nah di jarak 80 dot 4 istilahnya kan. Nah kalau kita istilahnya huntingnya kita jalan ya, kita nggak nyanggong, huntingnya kita jalan kan lebih ringan teman-teman. Masalah kalau kita di area, kita perkiraan kita deket ternyata jauh, kayaknya jauh ternyata dekat. Nah disitulah sering terjadi kesalahan ya kalau kita nggak punya ukuran. Tapi kita jalan, waktu hunting kita jalan istilahnya kan ya, kita nggak nyanggong. Set, ada target di depan, set, oh 80 sekian, oh berarti 80, berarti kemarin udah tak zero di 80 tuh maka ini itu seumpama misal 4 dot. Nah itu kan enak teman-teman kita prediksinya kan. Oh 80 berarti 4 dot, oh 70 oh berarti 3 dot. Nah, gitu kan kita harus mengingatnya atau kita catat dalam kertas ya. Tapi insyaallah keinget lah, paling kita jarak yang kita istilahnya sering kita pakai taruhlah untuk mengukur kemampuan unit. Kalau untuk kelas, maaf ini sebelumnya, kalau untuk unit lokal, kalau ukuran mimis yang 4,5 ya itu paling normal di 30-40 ya, 40-50. Untuk ke atasnya itu biasanya kalau kita memang anginnya istilah itu angin udara liar itu udah bener-bener normal ya, oke lah 70, walaupun nggak telek, kena nyerempet jatuh jauh itu udah luar biasa teman-teman. Saya kalau saya pribadi menilainya kayak gitu. Masalahnya long range di atas 60, 70, 80 itu walaupun dia nggak jatuh telek, asal dia kena bulunya itu ini udah bagus menurut saya, udah bagus walaupun dia nggak jatuh telek, dia jatuh mau istilahnya kan, jatuh tapi jauh, kenanya jauh, tumbangnya jauh, itu menurut aku sudah unik luar biasa. Oke teman-teman, nah itu kan yang jelas sedikit ulasan dari saya ya, sedikit ulasan dari saya masalah ring fender. Makanya kalau untuk long range sangat dibutuhkan ring fender. Bisa teman-teman sampan long range bisa tanpa ring fender, itu bisa long range, tapi sama nggak bisa venture kayaknya, maksudnya nggak bisa hunting jalan ya, kita nggak nyanggong. Kalau nyanggong bisa long range, kita duduk posisi kayak videoku yang kemarin itu ya, duduk di pohon karet, kita ukur dulu apa istilahnya, maaf ini nggak pakai ring fender ya, kita tembakin dulu, oh sana tembakin, oh sekian dot, pohon sana tembakin, oh sekian dot, oh pohon sana sekian dot. Nah begitu target datang, nah kita tinggal itu nggak pakai ring fender ya kalau nggak pakai ring fender. Tapi kalau pakai ring fender, walaupun kita long range, kita nyanggungnya santai di tempat terang, enak gitu loh maksudnya kan. Jadi kita bisa tahu jarak sekian meter. Tapi kalau kita nggak pakai ring fender ya itu tadi, kita bidik sebelum buruan datang ya, kita bidik dulu, oh sekian dot, oh sekian dot. Tapi ingat teman-teman, nggak sampai di situ aja, kita harus bener-bener memprediksi angin yang ada dalam tabung. Karena pergeseran sedikit aja, kalau untuk 30 ya itu masih bisa grouping. Cuman kalau untuk jarak jauh, kurang lebihnya tabung dari tekanan yang maksimal itu akan mengaruhi turun naiknya mimis. Kalau masalah itu nanti kita bahas untuk video selanjutnya ya. Untuk sementara ini kita bahas ring fender dulu. Insya Allah nanti kalau untuk long range nya, masalah tekanan angin harus bagaimana cara ngatur tekanan angin, insya Allah di video berikutnya nanti akan saya bikin tutorialnya. Oke teman-temanku semua ya, untuk pertemuan kita kali ini untuk bahas masalah long range dan ring fender cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini bukan menggurui, ini murni berbagi untuk teman-teman yang kurang paham. Yang paham biar lebih paham, yang belum paham biar paham, yang belum tahu biar tahu. Kalau teman-teman ada pengalaman lebih masalah ring fender, nanti insya Allah akan saya ingin berbagi sama teman-teman kan gitu. Terus kita berbagilah, intinya kita nggak ada istilah motif menggurui ya. Oke, bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.